Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda melihat video kabar Medan Laga, sebuah video yang membahas mengenai kabar-kabar utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina. Mari kita ke kabar pertamanya. Drone intai Rusia berhasil mendeteksi lokasi dari sebuah bangunan di wilayah Kupiansk yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan amunisi dan juga rancau darat oleh pasukan Ukraina. Tanpa panjang lebar, titik koordinatnya pun disampaikan kepada pasukan artileri Rusia. Kemudian, dengan sangat akurat, pasukan artileri Rusia meledakkan dan meratakan bangunan itu beserta isi-isinya. Anda dapat melihat pada video bagaimana ledakan yang besar terjadi di lokasi itu. Selain ledakan, kebakaran dengan durasi yang cukup lama juga terjadi di lokasi itu. Berita berikutnya datang dari pihak Ukraina. Anda dapat melihat bagaimana sebuah drone kamikaze FPV yang membawa roket anti-tank sedang membuntuti sebuah traktor yang terlihat menarik sebuah mobil. Pasukan Ukraina mengatakan, traktor ini digunakan oleh pasukan Rusia untuk menggali parit-parit mereka di garis depan pertahanan mereka. Kemudian, terlihat drone FPV Ukraina bermanuver. Dan kemudian, boom, drone itu menabrakkan dirinya ke traktor itu. Terlihat sekilas dari sudut pandang drone FPV, sepertinya sang pilot drone berusaha untuk menghantamkan drone-nya ke posisi sang driver traktor. Namun sepertinya drone itu menabrak kap mesin dari traktor itu. Dari asap yang ditimbulkan, bisa dipastikan traktor itu harus menjadi besi tua di medan laga. Video berikutnya, kita akan melihat sebuah formasi penyerangan yang greget dari Rusia. Di mana pada video ini, Anda bisa melihat ada 2 tank dan 1 IAV yang sedang menyerang posisi pasukan Ukraina di wilayah Nevelskoye. Formasi ini tentunya disupport oleh drone intai. Dan sudut pandang video ini merupakan sudut pandang dari salah satu drone intai Rusia dalam formasi itu. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Posisi pasukan Ukraina yang berada di depan formasi serangan Rusia ini yang tadi ditembaki oleh tank-tank Rusia, kemudian dihujani oleh roket-roket termobarik TOS-1A. Hal itu sudah pasti memanggang semua formasi bertahan pasukan Ukraina di lokasi itu. Dan seharusnya Rusia melakukan penyisiran semacam ini jika mereka ingin pertempuran yang efektif, daya rusak yang tinggi, dan tentunya shock terapi bagi pasukan Ukraina lainnya. Pada video berikutnya, pasukan Ukraina merilis video penghancuran radar termal Murom-M Rusia menggunakan drone bomber modifikasi. Murom-M adalah radar termal yang digunakan untuk mendeteksi secara otomatis pergerakan dari manusia dan kendaraan secara 360 derajat dan 24 jam. Ini tentunya memberikan kesadaran situasional secara real time di garis depan. Namun, ketika terdeteksi, Murom-M ini tak dibekali peralatan bertahan. Kemudian, dengan sangat akurat, drone bomber modifikasi Ukraina ini menjatuhkan granatnya tepat di atas kamera radar Murom-M ini. Hasilnya, pasti layar operator radar ini menjadi gambar semut semua. Pada video berikutnya, terlihat sebuah tank T-64 Ukraina sudah terdeteksi oleh drone intai dari jarak jauh dan sedang menuju posisi dari drone intai Rusia ini. Tentu jika sudah siap semacam ini, pastinya ada kejutan yang menanti T-64 itu. Dan benar saja, ketika sampai di sebuah pertigaan, terlihat hujan artileri mulai menghujani posisi T-64 itu. T-64 yang menyadari dirinya diserang, sempat melepaskan tembakan ke arah posisi pasukan Rusia.
Kemudian tiba-tiba terlihat asap putih pekat di posisi T-64 itu, yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian juga terlihat sepertinya sebuah roket anti-tank, atau mungkin rudal ATGM, juga menghantam posisi T-64 Ukraina itu. Asap pun terlihat semakin pekat, yang itu bisa disimpulkan bukan merupakan asap bekas tembakan tank, namun asap dari sesuatu yang mulai terbakar. Dan pastinya T-64 Ukraina mulai terbakar karena sergapan pasukan Rusia ini. Di akhir video kita tidak diperlihatkan kondisi akhir dari T-64 itu, namun bisa dipastikan pasukan Rusia berhasil melumpuhkan T-64 Ukraina itu. Berita berikutnya, pasukan Ukraina sepertinya terus terdesak ke arah barat. Dalam postingan mereka tentang video ini, mereka terpaksa menghancurkan sebuah jembatan menggunakan bahan peledak yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk menghambat gerak laju pasukan Rusia di wilayah Donetsk. Dan seperti yang Anda lihat, bagaimana sebuah ledakan yang sangat spektakuler terjadi ketika jembatan itu diledakkan. Pihak Ukraina tidak memberikan rincian dari detail lokasi jembatan itu. Dan kejadian ini terjadi pada pertengahan April ini, tepatnya 18 April 2023. Berikutnya, kembali kita akan menyaksikan salah satu skill individu dari T-90M yang tidak dimiliki tank-tank lainnya di medan laga Ukraina. Skill itu adalah meluncurkan rudal ATGM dari laras meriamnya. Seperti yang Anda lihat, layar ini adalah sudut pandang dari komander tank T-90. Dan kemudian, pasukan infanteri memberitahu bahwa menara yang ada di depan mereka itu digunakan oleh pasukan Ukraina sebagai pos observasi untuk pengumpulan data dari situasi yang terjadi di sekitar lokasi itu. Tanpa panjang lebar, T-90 itu pun dengan percaya diri bisa menembak menara itu dengan sangat akurat. Maka, dipilihlah Infar ATGM untuk melakukan tugas tersebut. Seperti yang Anda lihat, bagaimana rudal 9M119M dari Infar ATGM dengan sangat akurat menghantam menara itu, mematahkannya, dan membuatnya roboh. Bagaimana menurut Anda mengenai skill individu T-90M ini? Berita berikutnya, kita akan melihat sebuah skenario yang unik di medan laga. Pasukan Ukraina membagikan video yang menunjukkan dua orang pasukan Rusia yang bersembunyi di bawah BMP-1 mereka yang terbakar. Dalam narasinya, ketika pasukan Ukraina berhasil menghancurkan BMP-1 Rusia itu, terlihat krunya berhasil selamat. Namun kemudian, karena melihat drone intai Ukraina yang berada di sekitar lokasi itu, pasukan Rusia itu pun takut dan kemudian bersembunyi di balik BMP mereka yang terbakar. Pasukan Rusia itu mungkin mengira drone intai Ukraina ini adalah drone bomber modifikasi yang membawa granat. Padahal, ini adalah drone DJI Mavic 3 biasa yang tidak membawa granat. Apakah mereka tidak takut BMP-1 mereka itu meledak? Yaitulah Rusia. Rusia tetaplah Rusia. Dan itulah rangkuman peristiwa utama kabar medan laga edisi Minggu 23 Januari 2023. Berikan komentar Anda.